There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, says, I am God, or where he says, worship me. Shalom, Sobat Imam Harap Kasih. Jumpa lagi dengan topik, siapakah sebenarnya Nabi Isa alaihi salam? Video ini tidak bermaksud membanding-bandingkan ataupun menjelekkan suatu agama. Sebab agama tidak membuat kita masuk surga. Yang bisa membawa kita masuk surga adalah kebenaran dan kesucian. Karena Allah itu benar dan suci. Justru harapan saya melalui video ini semua menjadi jelas dan tidak pernah lagi saling menjelekkan atau berdebat, bahkan bermusuhan. Biarlah kita masing-masing mengimani kepercayaan masing-masing, dan nanti di hadapan Allah kelak kita akan menyaksikan atau membuktikan kebenaran yang hakiki. Ada 4 hal mendasar yang sering menjadi pertentangan, yaitu 1. Allah itu tidak beristri dan tidak beranak. 2. Nabi Isa itu manusia atau Allah. 3. Allah itu 1, bukan 3. 4. Yesus tidak disalibkan, tetapi dipalsukan dan diganti orang lain. Semua materi konten ini diambil dari Alkitab dan Al-Quran. Yang kita yakini itu adalah firman Allah atau kalam. Dan karena saya takut salah baca, salah lafal, dan salah menerjemahkannya, maka ayat-ayat Al-Quran dibacakan langsung oleh para ustadz. Agar tidak terlalu panjang durasinya, video ini akan saya buat beberapa episode. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan perenungan untuk mengambil keputusan memegang iman keselamatan kita. Bila Anda masih bingung, video ini bisa diulang-ulang, didiskusikan, tetapi bukan untuk diperdebatkan. Sebab iman itu keyakinan masing-masing, bukan untuk debat. Bila merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, atau bagikan. Sebab di luar sana masih banyak orang yang bingung akan hal ini. Dan jangan lupa subscribe agar dapat mengikuti episode-episode berikutnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just. Di mana ayatnya, Yesus menyatakan diri, akulah Tuhan, sembahlah aku. Pertanyaan ini yang dijual oleh Zakir Naik dalam setiap seminar dan tanya jawab di mana-mana, sehingga Zakir Naik menjadi kaya raya, padahal pertanyaan itu warisan dari gurunya Syekh Ahmad Deedat. Apa kata Dr. Bambang Nursena, doktor apologis, teolog, filologis, dan sejarawan? Tokoh yang namanya Zakir Naik sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini, heran saya. Mana-mana ngomong cuma lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok, benar apa tidak? Dia tidak mau ngomong sepotong pun kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok Anda percaya coba? Artinya apa? Ketika kita bicara tentang Pangeran Diponegoro, Anda pakai bahasa Jerman yang tidak sah. Diponegoro ngerti bahasa Jerman. Anda mesti bahasa Jawa zamannya Diponegoro, kan gitu kan? Secara budaya juga seperti itu. Maka saya katakan begini, ketika orang tanya, di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bersabda, akulah Allah, sembahlah aku. Gak ada kan? Gak ada. Kristen langsung bingung. Waktu bingung, siapa yang mau ke depan mendapatkan hidayah? Ini kan parah sekali. Lalu saya jawab gini, pengono kamu nggak bisa jawab sih? Gampang sekali itu, kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan Yesus bersabda, aku bukan Allah,
jangan sembah aku. Tidak ada Pak, berarti Yesus Allah, tidak ada. Nggak cukup itu, ya itu juga nggak cukup satunya. Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Tidak boleh itu. Itu lason hara. Lidah jahat menyebut nama tetragrammaton itu bagi orang Yahudi. Itu makanya kalau orang Yahudi ada kata-kata ZHWH itu mesti dibaca Hashem atau Adonai. Ya kan, coba Anda lihat di YouTube itu kan banyak. Itu menjadi gelar Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Amin amin lego humin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Prin Avram genestai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, ego eimi, aku ada. Aku ada ini petunjuk kepada nama tetragrammaton tadi, ego eimi hoon. Akulah dia sang maha ada, aku adalah aku. Eyeh Asher Eyeh itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Alkitab Septuaginta ego eimi hoon. Dalam kitab Nabi Yesaya sering kali Tuhan berkata anihu, akulah dia. Terus orang-orang Yuditarian ngomong begini, dan itu yang menjadi bacaannya mungkin Zakir Naik. Di mana ada kata akulah dia diartikan harus akulah Tuhan. Akulah dia pokok anggur, akulah semua juga akulah dia itu. Akulah jalan, ego eimi hodos, akulah jalan. Tapi konteksnya ketika Yesus mengatakan ego eimi, dia mau dirajam batu. Kenapa mau dirajam batu? Karena orang yang menghujat Allah, yang menyamakan diri dengan Allah akan dirajam batu gitu kan. Jadi kalau membaca Alkitab tidak cukup dengan teks. Logika dari pertanyaan ini begini. Setiap zaman, setiap peristiwa itu selalu punya historical background sejarah. Yesus itu hidup di abad pertama di lingkungan masyarakat Yahudi. Dalam masyarakat Yahudi itu menyebut nama Allah saja tidak berani. Jadi tidak mungkin dibayangkan orang akan mengatakan Yesus bersabda akulah Allah, itu tidak mungkin. Tetapi orang sudah tahu apa yang dimaksudkan Yesus ketika dia mengatakan aku dan Bapa itu adalah satu. Yesus tidak menolak penyembahan Thomas ketika Thomas mengatakan ya Tuhan dan Allah. Hokurios mau kehuteos mau. Bagi orang Yahudi pada zaman Yesus, ketika membaca Shema itu adalah kredo atau syahadat Israel. Itu disebutkan dalam kitab Taurat, kitab Devarim atau kitab Ulangan, Shema Yisrael. Tertulis di situ Yod He Waw He, Yahweh. Tetapi tidak akan pernah dibaca. Orang Yahudi begitu membaca kata Yahweh, dia baca Adonai, Hakados Baruchu, dikuduskanlah dan dipujilah namanya. Maka ketika Yesus mengatakan, dituntut mengatakan akulah Allah, sembahlah aku, tidak akan ada. Memang itu kan bukan budaya Israel. Tapi pertanyaannya gini, ini logikanya Pak Zakir Naik ini. Pertanyaannya gini, kalau seorang tidak mengungkapkan secara eksplisit, bukan berarti itu tidak ada. Tetapi kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 8, kita membaca ayat 5, misalnya kita membaca ya kitab Injil, misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Aku berkata, ayat 56 dulu. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia akan melihatnya dan ia bersukacita. Orang Yahudi menjawab, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bahasa Yunani adalah bahasa yang sangat spesifik. Jika saya ingin katakan aku adalah manusia, maka terjemahan bahasa Yunaninya adalah ego estis anthropov atau eimi anthropov. Sekali lagi, ego eimi secara spesifik berarti aku adalah aku, yaitu klaim Yesus bahwa Yesus adalah Yahweh, sama seperti yang dikatakan Allah dalam kitab Keluaran.
Makanya saat Yesus katakan ego eimi, orang Yahudi yang mengerti Taurat ingin melempari Yesus dengan batu, seperti yang tertulis di Injil Yohanes 8 ayat 58 sampai 59. Kristen menekankan bahwa Isa Al-Masih itu Allah atau Tuhan. Inilah yang sangat ditolak oleh seluruh lapisan umat Islam dari golongan orang yang paling awam sampai ke tingkat golongan orang cendekiawan. Sebab hal itu sangat dikecam oleh Al-Quran dengan keras dan tegas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Ulangan 6 ayat yang keempat yang demikian bunyinya. Shema Yisrael Yahweh Elohinu Yahweh Echad. Yang artinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Demikian waktu itu saya baca. Ternyata orang Kristen sendiri tidak mengimani bahwa Allah itu tiga. Buka Al-Imran 3:45, buka. Kamu belum pernah buka ayat itu. Akhirnya saya buka ya, saya penasaran ini ayat apa sih? Saya buka. Saya kaget saudara, tangan saya gemeter. Kenapa ini ayat ada di Al-Quran ya? Kenapa ini Al-Quran kok menyebutkan Yesus adalah Tuhan? Isa ibnu Maryam wajihan fi dunya wal akhirah. Al-Imran 3:45. Coba buka saudara. Isa ibnu Maryam wajihan fi dunya wal akhirah. Itu yang saya ingat. Isa putra. Kalau di Al-Quran Isa kan, kalau di Kristus Yesus putra Maryam. Maryam itu Maria saudara. Wajihan yang berkuasa atau yang terkemuka. Fit dunia, di dunia. Wal akhirah, wal itu dan akhirah adalah surga atau akhirat kalau di Islam ya. Artinya Isa ibnu Maryam wajihan fit dunia wal akhirah adalah Yesus atau Isa putra Maria berkuasa atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus saudara itu terkemuka atau berkuasa di dunia dan akhirat, dia bukan manusia, dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dari situ saya bertobat. Ya saudara, itu pertobatan saya. Karena bukan orang lain yang mengatakan, oh Yesus adalah Tuhan. Al-Quran sendiri mengatakan sama saya. Betapa fanatiknya saya dulu. Saya yang benci orang Kristen mengatakan Yesus manusia bercawat. Tapi Tuhan Yesus datang pada saya melalui ayat saya sendiri. Al-Quran yang saya pegang. Itu pegangan saya setiap hari. Karena saya seorang guru ngaji. Ya. Akhirnya saya bertobat saudara. Dan lalu Nabi Muhammad menuliskannya di dalam sebuah ayat. Di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-45. Demikian. Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Apa artinya? Sesungguhnya Isa anak Maryam atau Yesus Kristus putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Saya menggabungkan antara surat Ali Imran 3:45 dengan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Matching, cocok. Satu nama yang disebutkan oleh dua kitab ini, nama Yesus Kristus yang berkuasa di langit dan di bumi, nama Isa Al-Masih yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Al-Quran menceritakan bahwa bukan Nabi Adam yang terbesar di dunia dan akhirat, tetapi Al-Quran menceritakan bahwa yang terbesar di dunia dan di akhirat adalah Isa putra Maryam, atau di dalam Bible Yesus Kristus anak Maryam. Saya membacakan yang pertama surat yang ke-31, yaitu surat Luqman ayat yang ke-34. Di sana dikatakan, Indallaha indahu ilmus sa'ah. Indallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Ayat ini mengatakan bahwa hanya Allah saja yang mengetahui tentang hari kiamat itu. Saya yakin Pak Kiai, teman-teman santri juga percaya hanya Allah saja yang mengetahui hari kiamat, bukan? Kemudian kata, iya pasti, karena benar, memang hanya Allah saja yang mengetahui saat atau kiamat itu terjadi.
Tetapi Pak Kiai, tolong perhatikan baik-baik. Ada ayat lain yang mengatakan bahwa ada seorang yang tahu tentang hari kiamat itu, yaitu yang diambil dari Az-Zukhruf. Surat yang ke-43 itu Az-Zukhruf, yang artinya perhiasan. Ayat yang ke-61 disini dikatakan, wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Saya dikatakan, wa innahu, dan sesungguhnya Isa Al-Masih itu la'ilmu lis-sa'ah, dialah yang mengetahui tentang saat itu, tentang kiamat itu. Kalau saya boleh tarik bagaimana Pak Kiai pernah mengajarkan kepada saya, allama yu'allimu aliman. Bisa tulis wa innahu la ilmu lis-sa'ah. La ilmu artinya bukan saja dia mengetahui, tetapi memang dialah sumber pengetahuan itu. Dialah sumber pengetahuan itu. Tidak ada pengetahuan tanpa Isa Al-Masih. Tidak ada teknologi canggih tanpa Isa Al-Masih. Tidak ada suatu ilmu-ilmu yang canggih tanpa Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah sumber pengetahuan itu, sumber ilmu itu. La ilmu lis-sa'ah, yang mengatur hari kiamat. Fala tamtarunna biha, maka oleh karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Isa Al-Masih. Dan ayat yang berikutnya yang mengatakan seperti ini, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Isa Al-Masih berkata, wattabi'uni hadza siratal mustaqim, ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Inilah jalan yang lurus. Isa akan turun ke bumi sebagai hakim adil di akhir zaman. Isa adalah tanda dan rahmat bagi manusia. Isa adalah tanda jalan ke surga dan sekaligus jalannya. Isa, rahmat Allah, berkata, Aku memberikan hidup kekal kepada mereka pengikutnya, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kesimpulan dari tema Nabi Isa itu manusia atau Allah, mengapa Yesus tidak mendeklarasikan diri akulah Tuhan, sembah aku? 1. Dalam masyarakat Yahudi zaman itu menyebut nama Allah saja tidak boleh. 2. Yesus berkata dalam Yohanes Fatsal 3 ayat 12. Yohanes Fatsal 3 ayat 12, kamu tidak percaya, waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya, kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Dengan Al-Quran yang kamu yakini adalah kalimatullah saja, kamu tidak percaya, untuk apa mempertanyakan deklarasi Yesus itu Tuhan? Apakah ada nabi lain yang memberi jaminan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku? Semoga video ini menjawab pertanyaan kita tentang Isa itu manusia atau Allah. Nantikan episode selanjutnya. Allah itu satu bukan tiga. Thank you for watching. See you next episode.